Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya pemirsa ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai sore hari Anda kali ini dalam acara Ruang Publik. Nah, kita berbicara pada hari ini tepatnya 31 Desember 2023 adalah penghujung dari tahun ini, tahun 2023, dan malam pergantian tahun baru biasanya selalu dinantikan oleh seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, karena akan banyak kegiatan yang akan dilaksanakan biasanya pada malam pergantian tahun. Seperti apa kita menyikapi malam pergantian tahun? Dan akan kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Berkaitan dengan tahun 2024 juga, pemirsa, kita langsung diingatkan dengan pagelaran akbar yang akan kita laksanakan pada Februari 2024 mendatang ya, yaitu adalah pemilihan umum serentak 2024. Berkaitan dengan ini, kita akan membahas tema kita sore hari ini adalah muhasabah diri memasuki tahun 2024 pada Pesta Demokrasi Pilihan Rakyat. Untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir bersama saya di studio TVRI Sumatera Utara, Kepala Bapelitbang Sumatera Utara, Bapak Dr. Insinyur Hasmi Rizal Lubis MSI, dan juga tokoh agama Sumatera Utara, Ustadz Dr. Amhar Nasution. Assalamualaikum, selamat sore. Dr. Hasmi Rizal, apa kabar Pak Hasmi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah. Dan yang sudah tidak asing lagi di Sumatera Utara ya pemirsa, Ustadz Dr. Amhar Nasution. Assalamualaikum Ustadz Amhar, apa kabar? Warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Ya, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara, Bapak Dr. Hasmi Rizal dan juga Ustadz Amhar Nasution. Kita juga akan mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif, silakan bergabung bersama kami di 0811-6100-386 ya. Boleh bergabung bersama kami, bertanya-tanya dengan kedua narasumber yang sudah hadir. Juga mungkin sharing-sharing ya, ini sudah di penghujung tahun 2023, mungkin bisa disampaikan harapan apa yang akan Anda capai di tahun 2024, boleh ya, silakan ya. Baik, kita ke Pak Dr. Hasmi Rizal terlebih dahulu. Ini sudah di penghujung 2023 Pak Hasmi, dan berkaitan di 2024 akan ada pesta demokrasi yang akan kita selenggarakan di Februari. Dan sampai dengan detik ini proses sudah sampai di kampanye ya Pak Hasmi ya, benar ya. Kalau untuk di Sumatera Utara seperti apa Pak ini kesiapan dan persiapan Sumatera Utara menghadapi pemilu 2024? Terima kasih Bu Kori. Tentunya Pesta Demokrasi, tahapan-tahapan dari proses ini sedang berlangsung dan berjalan, dan saat ini memasuki proses kampanye. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Utara dalam persiapan ini juga sudah ingin agar Pesta Demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 nanti, di mana tentu tahapan-tahapan yang kita sudah persiapkan, kita ingin memastikan dari persiapan logistik ya, bagaimana persiapan logistik dalam proses pelaksanaan Pesta Demokrasi nanti itu sudah tersedia, seperti kotak suara, surat suara, dan tinta suara dan lain-lain, yang tentunya menjadi kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemilu dimaksud. Kemudian tentunya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat jangan tidak menggunakan hak suaranya, aktif untuk ikut memilih pada hari H nanti. Tentunya untuk langkah-langkah ini kami terus berupaya melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan ikut berperan serta nanti sampai nanti waktu yang ditetapkan. Selanjutnya tentunya kami berharap dalam proses pelaksanaan pemilu nanti ini bisa berjalan dengan aman, dan kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan baik TNI maupun Polri, dengan unsur internal kami sendiri Satpol PP, terus berupaya agar semua proses ini bisa berjalan jujur, aman, dan adil. Tentu transparan menjadi satu hal yang penting, sehingga masyarakat bisa merasakan pentingnya Pesta Demokrasi ini untuk menentukan langkah masa depan kita 5 tahun ke depan dari sekarang 2024 nanti tentunya. Betul sekali. Baik, saya ke Ustadz Amhar di sini. Ini sudah mulai rame nih Ustadz ya, sudah mulai sore di malam pergantian tahun. Biasanya banyak kegiatan yang dilaksanakan mulai dari kumpul keluarga, makan bersama dan lain sebagainya seperti itu. Sebagai umat manusia, apa yang harus kita maknai dalam pergantian tahun baru ini seharusnya Ustadz?
Ya, baik. Terima kasih, Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun kita berada, tentu dalam kajian-kajian Islam itu Allah sering bersumpah demi waktu, seperti wadduha demi duha, wal laili, ya wasamsi dan lain-lain. Jadi di sini sebenarnya proses pergantian waktu itu dalam Islam adalah merupakan bagian yang penting. Karena waktu itu al-hajar, dia adalah pedang. Kalau kau tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka dia akan membunuhmu. Jadi kita harus memikirkan waktu itu dengan strategi-strategi yang baik. Misalnya kata-kata subuh. Subuh itu berasal kata sabahi, artinya strategi. Jadi bagus sekali itu. Sholat subuh itu setelah kita bangun, kita sholat subuh, kita sudah punya strategi-strategi. Nah, maka kita berharap Ibu Kori ya, bahwa sebenarnya waktu ini dalam istilah lah ketentuan Islam, jika tahun 2024 nanti lebih baik dari tahun 2023, kau termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kalau tahun 2024 sama dengan 2023, kau adalah orang yang merugi. Apalagi 2024 nanti lebih jelek dari 2023, kau termasuk orang-orang yang dilaknat Allah. Betul. Maka oleh sebab itu bagi kita perlu muhasabah. Muhasabah itu tahun 2023, apakah yang kita buat dalam kehidupan ini bermanfaat atau tidak. Karena ada hadis sebaik-baik manusia itu bertambah panjang umurnya, bertambah banyak manfaat dirinya kepada orang lain. Bertambah panjang umurnya, bertambah banyak kebajikan yang dia buat dalam kehidupannya. Maka oleh sebab itu manusia setiap saat harus melahirkan amal soleh. Jadi kalau umpamanya memasuki tahun 2024, macam Pemko Medan, kita dengar ada zikir akbar, ada tausiah, malam pergantian. Ini salah satu renungan-renungan. Ya. Artinya kita bakal berpisah dengan tahun 2023 dengan segala kenangan. Coba kau baca kira-kira ibda binafsi. Apakah kau selama ini bermanfaat nggak kepada kehidupanmu, bermanfaat kepada orang lain? Karena memang di Quran dan di hadis tidak pernah ada orang beramal itu masuk surga. Bagaimana supaya kita masuk surga? Naik kelas sedikit, beramal soleh. Itulah dalam surah As-Sajdah ayat 19, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Dengan iman dan amal soleh yang kau buat, Allah memberikan kepadamu surga jannatul ma'wa dan kau kekal di dalamnya. Jadi oleh sebab itu salah satu daripada amal soleh itu apa? Amalan yang kita lakukan dirasakan orang amalan kita. Apalagi tadi cerita kita tentang pemilu, maka dalam Islam kalau tinjauan daripada tasawuf, pemilu itu, pesta demokrasi itu wajib. Haram hukumnya kalau kita tidak ke TPS. Kenapa dipandang haram? Kenapa dipandang wajib? Ada 4. Yang pertama itu, di dalam Islam itu ada hubul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Tanah air itu apa? Negara. Jadi oleh sebab itu kalau kita cinta kepada negara, maka kita sukseskan pesta demokrasi itu. Kenapa? Karena cinta kepada negara. Negara sekarang sedang pesta. Lalu yang kedua, biaya daripada pesta pemilu dan pilpres ini itu 1,3 triliun. Itu duit dari rakyat. Artinya duit lewat pajak. Ya kita bayar PBB, kita bayar pajak STNK, makan pun kita di rumah makan Garuda itu kena teks, pajak. Jadi uang kita. Jadi kalau uang kita sekian banyak ini, lalu kita tidak berpartisipasi, atau pada tanggal 14 Februari kita tidak datang ke TPS, kita main-main, kita tidur-tiduran, itu salah. Lalu yang ketiga lagi, kalau kita tidak ke TPS, tiba-tiba yang keluar sebagai juara, atau sebagai presiden, yang menurut kita rekam jejak dan usaha-usaha yang kita lihat, kira-kira kalau umpamanya dia keluar tidak merupakan aspirasi Islami, tidak merupakan aspirasi perubahan, tidak merupakan aspirasi yang cocok untuk pembangunan kehidupan 5 tahun ke depan, kita salah jadinya. Iya, betul. Nah, kemudian yang keempat, bahwa kita sedang pesta. Yang namanya pesta itu kan melibatkan semua orang. Harus gembira kita, harus senang kita. Dan harus kita memiliki sebuah integritas yang baik. Salah satu integritas itu adalah kapabilitas, disiplin, tanggung jawab. Apalagi itu istilahnya juga kemauan. Karena ada satu istilah, knowledge without integrity is dangerous and fearful.
Jadi pengetahuan manusia tanpa dilandasi oleh integritas, dia mengerikan dan dia menakutkan. Jadi oleh sebab itu kita punya integritas, karena integritas itu mengajarkan kepada kita disiplin, tanggung jawab, bertoleransi kepada orang, menghormati terutama kepada negara. Nah itulah Ustadz harapkan. Jadi oleh sebab itu kalau ada malam ini orang ya makan sekeluarga berpesta, karena tahun baru ini kan miladiah ini kan bukan untuk umat tertentu saja, untuk kita semua. Jadi kita ambil muhasabahnya di situ apa? Ya mudah-mudahan dengan makan bersama kekeluargaan ini ya tentu ada sebuah harapan. Harapannya pun memasuki 2024 kita gembira, kita bikinlah sebuah strategi-strategi yang baik, integritas yang baik. Mungkin yang tahun lalu kita belum bisa berbuat yang maksimal baik, ya kita buat maksimal baik. Karena apapun istilahnya dalam agama diajarkan kuntum khaira ummati ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ditampilkan Allah ke dunia ini sebagai umat yang terbaik. Syaratnya dua. Pertama, ajak orang berbuat baik. Nah, jadi yang kita lakukan ini pun mudah-mudahan pemirsa TVRI Sumo dimanapun berada, ya dia jadi termotivasi. Rasa tanggung jawab, amar ma'ruf namanya, mengajak berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kita dari berbuat mungkar. Sumatera Utara kan ranking pertama pengguna narkoba terbesar se-Indonesia. Medan ranking pertama pengguna narkoba terbesar se-Indonesia. Maka Kepala BNN Sumatera Utara menyatakan 1 tahun di Sumatera Utara orang mengeluarkan duit 300 miliar untuk membeli narkoba. Lebih kurang. Di Medan ini 1 bulan orang membuang duit beli narkoba tuh 12,3 miliar. Jadi membuang duit untuk hantu dia. Untuk yang mengerikan, dangerous and dreadful. Yang menakutkan dan mengerikan. Maka kita berharap generasi kita ini adalah generasi yang mudah-mudahan qurratayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Generasi yang istilahnya beriman dan bertakwa. Kalau ayahnya melihat anaknya ini gembira, ayahnya bertambah umur ayahnya. Kalau emaknya melihat dia itu termotivasi, ada harapan suatu saat kalau emaknya meninggal dunia, dia bisa jadi imam, dia bisa mendoakan emaknya, dan dia anak yang soleh dan soleha. Nah itulah, mudah-mudahan pemikiran-pemikiran kita bakal meninggalkan tahun 2023, kenangan-kenangan yang indah, yang baik, yang tidak baik, ya perlulah kita tingkatkan di tahun 2024 ini. Nah, bermuhasabah diri artinya mengintrospeksi diri begitu ya Ustadz ya. Dari tahun 2023 apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan di tahun 2024 seperti itu. Dan tadi Ustadz Amhar juga sudah menyinggung seperti apa partisipasi masyarakat sebenarnya sangat penting dan haram hukumnya jika kita tidak terlibat dalam pemilihan umum 2024 mendatang ya. Saya ke Dr. Hasmi, kalau di pemerintah sendiri ini mengingat pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan umum, seperti apa upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemilu 2024, Pak Dokter? Tentunya karena pemilu ini penting dan ini menentukan masa depan bangsa kita dan bernegara, kami terus berupaya untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu ini. Berbagai upaya-upaya yang sudah kita lakukan, mulai dari proses sosialisasi terus kita lakukan. Sehingga masyarakat terus teredukasi bahwa pemilu ini penting bagi kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Tadi Ustadz juga sudah menjelaskan haram hukumnya untuk tidak ikut memilih. Nah, sosialisasi ini bagian dari upaya kita agar mengajak masyarakat bahwa proses ini penting. Sehingga masyarakat memberikan dukungan yang nyata dalam proses persiapan itu. Kemudian tentunya kami pemerintah daerah terus berkoordinasi bagaimana agar informasi ini sampai ke masyarakat. Jadi melalui edukasi dengan seluruh KPU dan Bawaslu di kabupaten kota. KPU dan Bawaslu ini menjadi mitra kami yang sangat ketat, termasuk juga agar pelaksanaan pemilu ini bisa baik dan sukses, melakukan proses updating data pemilu kita agar masyarakat tahu bahwa mereka sudah terdaftar sebagai calon pemilih. Nah, tentunya ini menjadi penting. Kalau ini bisa terinformasi lebih cepat, masyarakat juga pada tanggal 14 seperti yang disampaikan tadi akan sudah ada di TPS dan bersiap-siap untuk menggunakan hak suaranya dalam proses pemilu dimaksud. Tentunya ini menjadi hal yang penting. Dan selanjutnya ya kami berusaha bagaimana agar proses ini bisa sukses, ya agar aksesibilitas untuk proses pemilu ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi masyarakat bisa
melakukan proses pemilihannya ini, dan tentu ke tempat-tempat pemilih ini bisa mudah diketahui di mana TPS-TPS yang di tempat mereka untuk memilih, masyarakat juga sudah harus terinformasi. Karena banyak juga kasus-kasus beberapa 5 tahun yang lalu saya katakan, masyarakat bingung TPS mana yang mereka akan tempat mereka memilih, tentunya ini menjadi juga penting. Sehingga ini menjadi bagian sukses dari pemilu. Karena kalau misalnya masyarakat salah menentukan TPS, nanti akan ada konflik lagi, kemudian akan ada perbedaan pendapat dengan petugas TPS karena tidak terdaftar. Nah, ini jadi proses yang perlu juga menjadi perhatian. Walaupun memang sebenarnya nanti akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh para petugas KPU dan Bawaslu terhadap pemilih-pemilih yang mungkin terdaftar di lokasi lain atau mungkin yang pulang kampung karena proses pemilu itu dimaksud. Saya kira itu menjadi hal yang penting harus kita lakukan bersama untuk suksesnya pemilu ini. Baik. Dan tentunya berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah. Kita sebagai masyarakat wajib mendukung ya pemirsa ya, dan ikut terlibat aktif dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Ruang Publik. Kami akan kembali sesaat lagi. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ruang Publik. Kali ini bersama dengan Ustadz Amhar Nasution dan juga Bapak Dr. Insinyur Hasmi Rizal Lubis MSI, Kepala Bapelitbang Sumatera Utara. Saya juga kembali mengundang Anda di line telepon interaktif. Pemirsa silakan menghubungi kami di 081161600386. Bagi Anda yang bergabung ya bertanya-tanya dengan narasumber kita boleh ya. Line telepon interaktif sudah kita buka. Sekali lagi di 081161600386. Baik, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Dr. Hasmi Rizal dan juga Ustadz Amhar seperti apa pergantian tahun ini dimaknai, kemudian pemilu yang akan kita songsong di 14 Februari 2024 mendatang. Tentunya partisipasi kita sebagai masyarakat sangat wajib ya, kita harus juga berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 2024 dan suara kita pasti sangat penting ya, karena satu suara akan menentukan hasil kedepannya seperti apa pemilih yang akan memimpin negeri Indonesia tercinta kita ini. Baik, saya kembali ke Ustadz Amhar. Ustadz Amhar, biasanya kalau pergantian tahun baru apalagi anak-anak muda ini syarat dengan adanya pesta, kemudian pesta kembang api ini selalu setiap tahun
wajib hukumnya kalau anak-anak muda seperti itu, biasanya bakar-bakar, kemudian pesta kembang api dan lain-lain yang berkaitan dengan pesta begitu Ustadz. Kalau Ustadz menilainya seperti apa yang pesta-pesta seperti ini, kemudian akhirnya kadang setelah pesta dari pergantian tahun baru ini akan ada kasus narkotika dan lain sebagainya di malam pergantian tahun baru. Ustadz Amhar menilainya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Kita sekarang memang sedang dihantui daripada generasi milenial. Kenapa dikatakan dihantui? Profesor Dr. Widakdo Surjono, ahli psikologi perkembangan kemanusiaan. Jadi beliau berpandangan bahwa generasi milenial ini adalah generasi harapan nusa dan bangsa. Generasi penerus para pemimpin negara. Dan generasi yang katanya dalam Islam itu tadi qurratayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi dia generasi yang memikat mata dan dia generasi pelanjut orang tua untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu pesta dimaknai yang positif lah. Yang pertama pesta itu sebagai kesyukuran, syukuran azimah. Oh saya sudah memasuki tahun 2024, tentu tahun baru. Tentu nuansa baru, tentu merupakan masa baru. Nah, jadi oleh sebab itu kalau disikapi yang seperti itu tentu 3 hal tadi. Yang pertama kita sebut dalam Islam itu namanya hali. Bagaimana supaya dia mengosongkan diri dari hal-hal yang buruk, supaya dihiasi dengan hal-hal yang baik. Kalau maksiat rubah menjadi taat. Kalau jahil bodoh rubah menjadi al-muallim, menjadi orang yang terpelajar. Al-mudaris, menjadi orang yang berilmu. Jadi itu dasar yang pertama. Baru habis itu ditingkatkan menjadi tahalli. Tahalli itu bagaimana? Ya sekali-sekali hidup ini kita memiliki cita-cita lah. Memiliki etos lah. Jadi kata Ali Sadikin, gubernur DKI, ditulisnya sebuah batu di satu tempat ya di kantor gubernur itu apa katanya? Manusia tanpa cita-cita adalah mimpi. Cita-cita tanpa karya adalah manusia tanpa cita-cita adalah orang yang tidak punya semangat hidup. Tanpa cita-cita itu mati kehidupannya. Tapi kalau cita-cita tanpa karya itu nihil, akan mimpi dia. Nah, jadi artinya kita berharap dengan pesta-pesta ini 3 hal. Yang pertama, janganlah pesta dinodai dengan euforia. Euforia itu bagaimana? Terjadi desintegrasi sosial. Itulah tawuran, perang, berkelahi. Atau yang kedua itu, janganlah diwarnai dengan apa yang kita sebut dalam Islam itu mufasik. Jadi membuat sesuatu hal itu kegembiraan yang tidak terarah. Misalnya pesta narkoba dia. Minum-minuman keras dia. Atau lagi kadang-kadang maaf cakap terjadi seperti kadang-kadang di satu kota di Pontianak itu perzinahan nasional. Jadi di antara pasangan-pasangan itu mereka berzina di malam pergantian tahun itu. Ini yang tidak boleh. Mufasik dia jadinya. Tertutup hatinya kepada nilai-nilai kebajikan. Nah tetapi kalau dia umpamanya pesta ini dengan cara inilah yang dibikin oleh Pemko Medan, zikir akbar, makan bersama, ada tausiah, ya kan? Ini kan sudah punya integritas yang baik, jadi kaderisasi yang baik. Apalagi kita diingatkan oleh surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Demi waktu dan pergantian zaman, pergantian tahun, manusia itu sering dilanda kerugian. Kenapa mereka rugi? Itu tadi yang negatif tadi. Tapi bagaimana supaya dia tidak rugi? Illal ladzina amanu. Dia beriman kepada Allah. Bagaimana cara dia beriman kepada Allah? Allah Tuhan yang disembah, Allah tempat kita minta tolong, Allah yang dipuji dan dipuja. Sesuatu yang baik awali dengan bismillah. Sesuatu yang baik mengakhirinya alhamdulillah. Berinfak bersedekah lillah. Kalau cemas takut gelisah billah. Udah ada kerangka-kerangkanya itu. Allah Tuhan yang dipuji dan dipuja. Ya, sholat. Baru yang kedua lagi beramal soleh. Nah itu tadi beramal soleh. Ya rajinlah bersedekah.
Sedekah ini kan dirasakan orang sebagai bagian daripada pintu gerbang amal soleh. Jangan kita supermi, Kori. Apa tuh Apa supermi, itu Ustaz? supermi? Suka pura-pura miskin. Yang hidup yang kita bangun ini harus waspada. Apa itu waspada? Walaupun sedikit tapi ada. Oke. Nilai-nilai inilah yang kita kembangkan. Baik. Kemudian watawasobil hak, inilah yang kita buat ini. Iya. Istilahnya apa? Menegakkan baik. yang hak, mengingatkan kepada yang hak. Baik, baru kita sudah ada kepada yang penelpon sabar. masuk, Ustadz. Kita angkat dulu. Iya. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana? Bapak Putra di Medan. Silakan Pak Putra, ingin menyampaikan apa, ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan, silakan. Iya. Pertama berharap kepada Bapak Litbang supaya dapat berkoordinasi lebih intens kepada KPU sekaligus Bawaslu. Karena menuju pemilu 2024 14 Februari nampaknya saat ini sudah panas dalam arti kata sudah ada saling penjegalan ataupun penundaan kepada paslon-paslon tertentu untuk mengadakan sosialisasi atau diskusi. Ini kita lihat di medsos ya, yang tidak bisa kita tutupi. Ada salah satu paslon yang kadang ingin berdiskusi, berdialog, dibatasi atau ditunda atau dibatalkan ataupun dialihkan tempat. Kemudian nanti pada hari terakhir biasanya seperti kita laksanakan ada namanya serangan pajar atau pembagian uang, sembako segala macam, yang tentunya ini adalah pengawasan dari Bawaslu. Kalau Bawaslu-nya kita pikir independen atau melaksanakan aturan-aturan yang ada, tentunya ini bisa berjalan pemilu itu fair. Tidak memihak kepada salah satu paslon. Ini kita harapkan di masyarakat melalui Bapak Litbang kiranya dapat lebih menekankan lagi khususnya kepada KPU dan Bawaslu. Itu harapan kami, Pak. Mohon penjelasan dari Bapak nanti. Yang berikutnya kepada Bapak Dr. Amhar, ada 3 paslon hari ini atau 2024 nanti akan kita pilih. Semuanya itu adalah bapak-bapak yang baik dari 3 paslon. Nah, tentunya kita akan memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik tersebut. Betul. Salah satunya mungkin ada rujukan dari agama. Bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik itu? Di samping dia berakhlak, cerdas, dan amanah, serta punya rekam jejak, rekam karya dari paslon tersebut. Kita tidak membabi buta memilih presiden itu atau pemimpin itu karena membagi sembako, dikasih duit. Tetapi yang terpenting adalah macam mana akhlaknya ketika berpidato, berbicara, tidak sekasar-kasar, kemudian tidak membagi duit dan sembako. Baik. Nah, dari rujukan agama, menurut rujukan agama atau kriteria menurut pandangan Ustadz, di samping pemimpin itu harus berakhlak, cerdas dan amanah, apalagi Ustadz? Sehingga kami sebagai pemilih ini betul-betul menjadi memilih pemimpin yang betul-betul membawa perubahan di 2024. Pemimpin yang membawa perubahan. Mudah-mudahan Ustadz jelaskan kriteria pemimpin yang dipilih menurut agama Islam. Baik, terima kasih Pak Putra. Di samping berakhlak, cerdas, dan amanah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya ya, sudah menelpon kami. Dan ini salah satu masyarakat yang patut dicontoh ya Pak ya, karena memang berperan aktif, melihat, menyimak bagaimana kondisi Sumatera Utara saat ini, kemudian dalam memilih pemimpin juga harus betul-betul seperti itu ya Pak Putra ya. Nanti akan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Kita ke Pak Dr. Hasmi Rizal terlebih dahulu nih, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Putra, seperti apa pemerintah kita ini dalam berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu agar terciptanya pemilu yang berjalan dengan lancar seperti itu. Pak Dokter silakan. Terima kasih Pak Putra. Tentunya informasi yang kami terima ini sangat penting dan masukan ini akan kami tindak lanjuti untuk lebih intens berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Nah, tentunya dalam proses penyelenggaraan pemilu ini
eh, para pasangan paslon ini kan sudah tahu jadwal dan tempat pelaksanaan mereka untuk melaksanakan kampanye, sehingga kami berharap pembatasan ini tidak terjadi. Kalau memang sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU, dan harapan kita tentunya bagaimana proses ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan serangan fajar, memang ini mudah-mudahan tidak terjadi. Tentunya kita perlu melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa banyak informasi yang sudah kita terima, pentingnya untuk melaksanakan pemilu ini dengan jujur, adil dan bersih. Betul. Agar masyarakat untuk tidak menerima sesuatu melalui serangan fajar sebagaimana disampaikan Pak Putra tadi. Tentunya pemilu ini kita berharap bisa benar-benar jujur, adil dan transparan, agar kita bisa menentukan masa depan kita yang lebih baik 5 tahun ke depan. Ya. Kolaborasi perlu. Kami untuk melakukan itu tentu kami akan melakukan kolaborasi secara ketat, tidak hanya kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas dari proses pelaksanaan Pilpres ini. Tentunya atau dalam proses ini kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian dan didukung oleh TNI dan Polri, TNI tentunya. Kita berharap aparat penegak hukum, Polri ini terus melakukan patroli, kemudian melakukan edukasi dan mengambil langkah-langkah yang penting dan melakukan tindak-tindakan yang penting apabila ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Putra tadi itu bisa dilaporkan dan disampaikan secara langsung kepada aparat penegak hukum. Tentunya kami yakin penegak hukum akan melakukan tindakan represif sesuai dengan yang terukur dan terhadap apa-apa yang sudah disampaikan berdasarkan data dan fakta yang benar, sehingga semua proses ini bisa dilalui dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Oleh karenanya peran serta masyarakat, kembali peran serta masyarakat kami harapkan agar masyarakat memberikan informasi dan edukasi yang cepat kepada aparat penyelenggara pemilu, sehingga proses ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bisa kita kendalikan dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan pemilu yang baik dan jujur tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Hasmi Rizal telah memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Pak Putra di Medan tadi ya. Masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab untuk Ustadz Amhar, tapi akan dijawab setelah break dulu ya pemirsa. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Ruang Publik. Kami masih akan kembali sesaat lagi.
kasih pemirsa masih bersama kami di Ruang Publik. Kita masih membahas tentang muhasabah diri memasuki tahun 2024 pada Pesta Demokrasi Pilihan Rakyat. Ya, tadi sudah ada penelpon yang masuk dari Pak Putra di Medan ya, bertanya kepada Bapak Dr. Hasmi Rizal dan sudah dijawab seperti apa kolaborasi dari pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri tentunya sudah terjalin dengan baik dan peran serta masyarakat juga diperlukan ya untuk mengawasi jalannya pemilu seperti apa di 2024 mendatang. Mudah-mudahan akan terwujud ya pemilu 2024 yang jujur, adil dan juga transparan. Kita tanya juga kepada Ustadz Amhar ya, pertanyaan dari Pak Putra tadi, seperti apa dalam memilih pemimpin menurut Islam, kriteria-kriteria seperti apa yang kita butuhkan dalam pemimpin untuk memimpin negeri kita tercinta tentunya Indonesia. Silakan Ustadz Amhar. Ya, baik, terima kasih Pak Putra yang bertanya, sangat bagus ya. Jadi pemimpin kriteria Islam itu kita langsung kepada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasul itu adalah contoh tauladan yang baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dia datang ke dunia ini membawa rahmat. Salah satu rahmat yang kita rasakan ya kembali kepada kepribadian Rasulullah. Rasulullah itu kan sosok tauladan. Acuan dalam Islam itu nggak perlu kita cari yang lain-lain, ya cukup Rasulullah. Itu acuan yang baik. Jadi Rasulullah itu memiliki sifat yang pertama adalah apa yang kita sebut namanya siddiq, yaitu orang yang jujur. Karena kejujuran ini secara psikologis, yang pertama jujur itu merendahkan rezeki, jujur itu kehormatan, jujur itu adalah merupakan bagian daripada apa yang kita sebut dalam Islam itu nilai-nilai marhamah. Jadi kejujuran itu membuat orang mencintai kita, menyayangi kita, dan kejujuran itu adalah peluang-peluang yang baik. Lalu yang kedua adalah fatona. Rasulullah itu cerdas. Ya, jujur tambah cerdas itu namanya takwa. Nah, jadi makanya Profesor Michael Herz, tokoh Kristen Katolik sedunia, pernah menulis 100 tokoh yang menggemparkan dunia. Dia tulis Nabi Muhammad ranking pertama. Kedua Nabi Yusuf, yang ketiga Nabi Sulaiman. Baru yang keempat Archimedes, kemudian Gregor Mendel, ya Anthony van Leeuwenhoek, Robert Hooke. Jadi Rasulullah letakkan poin pertama. Kenapa? Kejujurannya tinggi sepanjang sejarah kemanusiaan. Dan kemudian itulah sifat-sifat yang ada pada Rasulullah itu ya termasuk tawadu, rendah hati. Jadi Rasulullah itu juga ada sifatnya itu yang paling bagus lagi, itulah yang kita sebut namanya qanaah. Mencukupkan apa yang ada. Ambisi boleh, ambisius tidak dibolehkan. Kalau bahasa Bataknya dang hadong hepeng, cari sampai gepeng, itu nggak boleh. Jadi ambisi saja yang biasa. Nah kemudian Rasulullah itu juga memiliki sifat-sifat yang kita sebut namanya al-adli. Sifat-sifat keadilan. Jadi kalau ada dalam perang Badar itu sahabat tidak makan selama 3 hari, Rasulullah 5 hari nggak makan. Wow. Diikatkannya tubuhnya nanti dengan batu, dipakai yang stagen gitu. Ketika orang yang bilang nggak makan 3 hari, dibukanya badannya itu terkulai dia, dilepaskannya batu. Sampai begitulah. Jadi kalau ada sahabat merana, dia gitu. Sampai ketika perang Badar dengan kuda yang kencang berperang, tiba-tiba dilihat Rasulullah seekor anjing dengan anaknya 4 menyusui di tengah jalan itu. Maka Rasulullah memberhentikan kuda-kuda yang sedang ganas mau perang ini. Berhenti. Kemudian dia panggilnya Sabik. Sabik, urus dulu anjing itu, pinggirkan dia, jangan di daerah ini karena kita sedang berperang. Diurusnya anjing. Padahal anjing itu haram kita makan, ya. Tapi nilai-nilai marhamah tadi, kasih sayang tadi, sama binatang pun. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Di mana ada umat Islam itu berada, orang lain harus tenang. Binatang harus terhormat. Sampai ada mayat orang Kristen lewat, Rasulullah berhenti. Umar menegur, ya Rasulullah kenapa berhenti? Ini kan mayat orang Kristen. Tidak, sesama manusia kita harus saling hormat menghormati. Maka kepemimpinan Rasulullah itu ditutup dengan Rasulullah dilantik Allah menjadi Rasul itu usianya 40 tahun. Jadi artinya pemimpin itu punya kematangan pada usia 40 tahun. Disitulah turun ayat menunjukkan Rasulullah itu resmi diwisuda Allah di Gua Hira menjadi seorang pemimpin. Jadi dari usia pun ditutup oleh Allah harus 40 tahun. Supaya apa? Supaya berpikirnya, tindakannya, emosionalnya, baik kognitifnya akan lebih sempurna.
Nah, itu yang kita lihat dari kepemimpinan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hidupnya tidak memukul tapi merangkul, tidak mengejek tapi mengajak. Dia tidak pernah sentimen kepada orang tapi dia tunjukkan argumen-argumen sehingga orang puas, ada solusi, ada sebuah hasil yang kita apakan. Kemudian Rasulullah itu tidak suka bertanding sebenarnya. Dia suka bersanding, merapatkan saf, membina persatuan dan kesatuan. Biarlah kita berbeda-beda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Tapi perbedaan itu terasa indah kalau kita jalin tali kasih di antara kita. Jadi istilahnya Kori, life is love, hidup itu adalah cinta kasih, love is friendship, cinta kasih itu adalah persaudaraan, persaudaraan itu adalah perdamaian. Jadi Pak Putra pun tahu istilahnya itu. Kalau kita saling doa mendoakan, saling menyayangi, bahasa Bataknya liling maita mangulu asa sahat ita tupanggabean. Jadi harus kita doakan orang, harus kita berbuat baik, harus kita tebarkan kebajikan. Jadi hidup ini bergantung kepada amal soleh kita yang kita terapkan. Jadi pemimpin yang menjadi contoh dalam Islam itulah diri Rasulullah SAW. Baik, nah sudah terjawab seperti apa kriteria-kriteria yang bisa kita jadikan rujukan seperti itu ya Pak Putra dan juga seluruh masyarakat yang nantinya akan melaksanakan pemilihan suara di 2024 mendatang, tepatnya di 14 Februari. Saya kembali mengundang Anda, pemirsa yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan di 081161000386. Kita masih ada waktu ya, silakan untuk berpartisipasi seperti Pak Putra tadi, menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada kedua narasumber kita di studio TVRI Sumatera Utara. Saya kembali ke Pak Dr. Hasmi Rizal. Pak Dokter, ini seperti apa pemerintah daerah kita mengambil langkah-langkah konkret dalam memastikan bahwa pemilu 2024 nanti berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif seperti itu? Silakan. Ya, tentunya kami sampaikan agar proses pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan sukses. Ya, seperti disampaikan di awal tadi, sosialisasi ini menjadi penting. Karena melalui sosialisasi ini masyarakat akan tahu persis bahwa proses pemilu ini akan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, tanggal 14 Februari 2024. Nah, berbagai informasi tentang sosialisasi ini sudah kita persiapkan. Tentunya melalui alokasi dana yang disiapkan dan dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Nah, kemudian bahwa proses dalam pelaksanaan ini kami menyadari penting juga agar penyelenggaraan ini bisa terlaksana dengan baik. Oleh karenanya langkah-langkah konkret untuk melakukan ini melalui upaya-upaya yang sudah terukur yang dilakukan bersama dengan KPU dan Bawaslu. Demikian juga peran penting yang perlu dukungan dari masyarakat tentunya sebagai pemilih. Nah, masyarakat sendiri ini kan mempunyai peran yang sangat penting terhadap suksesnya penyelenggaraan ini. Sebagaimana tadi Ustadz dikatakan, kalau tidak hadir pada hari hanya sama aja penyelenggaraan pemilu ini akan sia-sia. Ya, tentunya mereka juga harus melakukan itu. Nah, karenanya untuk memastikan kehadiran masyarakat ini, kita perlu juga untuk bersama-sama terus mengajak minimal diri saya sendiri, mulai dari diri saya, kemudian keluarga saya, agar sama-sama bahwa kita penting untuk memberikan hak suara kita. Tanpa upaya yang kita lakukan dari diri kita, kemudian mengajak keluarga kita, kemudian lingkungan kita, maka apapun langkah konkret yang dilakukan tetap juga akan memberikan kesia-siaan, karena partisipasi pemilu ini penting. Partisipasi pemilu, kita berharap semua yang sudah terdata dan semua masyarakat yang sudah memiliki hak suara untuk aktif, untuk hadir bersama dan ikut memberikan partisipasinya dalam proses pelaksanaan pemilu dimaksud. Saya kira itu, Pak. Baik, lalu seperti apa pemerintah daerah kita dalam menjaga stabilitas politik, sosial di tengah lagi hangat-hangatnya nih isu-isu pemilu 2024, ya. Pak Dokter? Kata kunci yang paling utama sebenarnya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masyarakat sadar bahwa penyelenggaraan proses pemilu ini adalah hak demokrasi yang mau disampaikan melalui hak pilih kita, dan masyarakat juga menyadari bahwa keamanan menjadi syarat penting dalam proses penyelenggaraan pilkada ini, pemilu ini, tentu menjadi penting masyarakat, dimulai dari masyarakat. Ya. Kalau TNI dan Polri ini kan hanya unsur tindakan represif bila manakala ada hal-hal yang dianggap
melanggar prosedur dari proses pelaksanaan pilpres dimaksud. Iya. Yang paling utama adalah masyarakat. Masyarakat kita yang paling penting untuk senantiasa menjaga stabilitas ini. Baik diri sendiri, kelompok, golongan. Persoalan pertandingan menang kalah itu adalah hal yang biasa, seperti Ustaz bilang tadi. Pasangan manapun yang menjadi pemenang, toh ini juga akan menentukan masa depan arah bangsa yang sangat jelas. Mereka juga sudah menetapkan visi dan misi untuk membangun bangsa kita 5 tahun ke depan. Tentunya silakan gunakan hak pilihnya, silakan untuk memilih sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan apa yang menjadi pilihan yang terbaik berdasarkan pilihan masyarakat. Tentu ini akan menjadi momentum bagi kita untuk menuju Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, baik. Kalau Pak Ustadz Amhar seperti apa menilainya? Ini di tengah tahun politik sudah mulai memanas begitu ya Ustadz ya, sudah memasuki 2024. Ketiga paslon tentunya baik seperti yang disampaikan Pak Putra di Medan tadi ya. Namun para pendukungnya kadang yang malah saling hate speech seperti itu, menyebarkan hoax segala macam. Ustadz Amhar menilainya seperti apa? Masyarakat kita harusnya seperti apa dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah pemilu 2024 mendatang? Ya, baik Kori. Memang masyarakat diharapkan dalam rangka mensukseskan pemilu ini ada 4 yang kita harapkan. Yang pertama, dia punya pengetahuan yang luas. Lalu yang kedua, dia punya kecintaan terhadap bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, dia menganggap pesta ini adalah merupakan perhelatan yang harus kita hormati. Itu tadi hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Lalu yang keempat, tinggalkan image buruk. Apa image buruk? Sudahlah, tak usahlah ke TPS. Kenapa? Begini juga negara tuh. Apalagi ditariknya, hidupku memang tetap susah juga nya. Apalagi yang ketiga, tak ada yang ku dapat perubahan-perubahan nasibku. Apalagi yang keempat, kalau ditarik-tariknya pengetahuan-pengetahuan yang dangkal. Misalnya, tak ada anakku yang menjadi pegawai negeri, tak ada rumah tangga kami ada perubahan. Itu image yang harus ditinggalkan. Kita harus namanya revivalisme. Jadi harus kita bangun budaya-budaya perubahan dalam hidup ini. Kemudian memang partisipasi pemilu tahun 2019 menurut catatan KPU kan cuma 71,23%. Sebenarnya yang natural, yang berhasil pemilu itu harus di atas 90%. 96, 95, ya 97 mendekati 100%. Itu baru berhasil pesta demokrasi itu. Nah inilah sekarang dengan kita pun dialog publik ini, ya mudah-mudahan ditonton mereka, dilihat mereka, disadari mereka bahwa pesta demokrasi ini adalah bagian daripada perubahan, bagian daripada strategi. Jadi 5 tahun ke depan negara harus memilih pemimpin-pemimpin yang kalau dalam Islam tadi, bagaimana kepemimpinan Rasulullah itu berhasil, dia juga orang fatona, orang yang cerdas. Memang Rasulullah itu ummi, buta huruf, tapi tingkat kecerdasannya melebihi manusia. Maka dia pernah ngomong-ngomong di waktu dia ceramah, Rasulullah, dia katakan, Adamani Robbi. Saya ini sebenarnya sama dengan kalian semua. Cuman saya dilebihkan Allah, yuha ilaiha. Ada wahyu yang menjaga saya. Itulah Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 174.432 huruf. Itulah yang menjaga Rasulullah sepanjang setelah dilantik, diwisuda oleh Allah usia 40 tahun, kematangan yang hebat. Maka 23 tahun ke depan dia gegerkan dunia. Nah sekarang penduduk dunia ini alhamdulillah 1/4 adalah Islam. Bagaimana dia membawa Islam ke Indonesia, bagaimana strateginya itu, heroismenya itu ya. Rasulullah dulu setelah 40 tahun itu, keberhasilan itu bisa istilahnya melahirkan Islam di seluruh dunia. Nah itulah merupakan strategi Rasulullah dulu, menyebarkan, mendakwahkan. Jadi kita ini juga dialog publik ini dalam rangka mendakwahkan, datanglah ke TPS, ini adalah pesta demokrasi, pesta itu semuanya datang. Kita pun dalam pesta Kori wajib hadir kalau diundang orang. Kalau diundang, betul, tak boleh kita tak datang. Banyak kali istilah kita umpamanya kan, banyak kali undangan, bagaimana nanti duitnya. Yang penting orang tidak mesti memaksakan bawa duit. Atau
nggak nanti makan terus, ya umpamanya di sini cukup salam-salaman, besok di situ yang satu lagi cukup minum aqua, yang satu lagi cukup makan kuis biji. Yang penting harus kita hadir datang. ya Ustaz ya, wajib hukumnya hadir. Wajib datang. Itulah pernah kita berdialog dengan gubernur sebelumnya ya, gubernur kita yang keberapa itu Pak Samsul Arifin, dia bisa satu hari 13, 14 dia datangi semua. Jadi itu. Jadi dia betul-betul sahabat semua suku jadinya, etnis. Itulah yang perlu kita tanamkan supaya pemilu ini benar-benar sukses. Kalau boleh di atas 90%. Amin, amin. Inilah usaha-usaha kita. Jangan ada rakyat yang tidak tahu tentang prosesi daripada pesta demokrasi pemilu ini sebagai salah satu struggle for life, yaitu strategi untuk kemajuan hidup. Baik, dari Pak Dr. Hasmi Rizal, terakhir harapan dan himbauan kepada masyarakat Sumatera Utara dalam pemilihan umum serentak nanti 2024, silakan. Terima kasih Bu Kori. Tentu kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dukungan APBD terus berusaha memaksimalkan agar penyelenggaraan pemilu serentak ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tentunya dalam proses ini kami terus berkoordinasi dengan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu sehingga proses pelaksanaan pemiluan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu tidak kalah pentingnya adalah bagaimana secara maksimal juga kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum didukung oleh baik Polri dan didukung oleh TNI agar proses ini bisa berjalan dengan aman, karena keamanan ini menjadi modal kita kembali untuk kelanjutan proses pelaksanaan pembangunan di masa akan datang saat nanti penetapan presiden terpilih yang menurut versi rakyat yang berhak untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan. Tentunya hal ini penting agar peran serta ini bisa terus kita tingkatkan. Nah, harapan kami sekali lagi mohon kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih yang sudah terdaftar secara resmi di KPU agar pada hari H-nya pada tanggal 14 Februari sama kita hadir, sama tentukan hak pilih kita, dan setelah itu kita tunggu hasilnya, tetap menjaga diri untuk tidak terprovokasi agar jangan sampai proses pelaksanaan pemilu yang akan kita laksanakan ini tercederai oleh karena kita terprovokasi oleh kelompok, oleh orang, kelompok atau tertentu yang merasa tidak terpuaskan. Karena ini adalah proses pemilihan, tentu menang dan kalah kita harus bisa menerima secara nyata bahwa siapa yang terpilih, dan itulah yang harus kita terima sebagai pemimpin kita di masa akan datang. Tentunya kita harus menghargai hak yang menentukan pilihan terbaik untuk pemilih masa akan datang. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Insinyur Hasmi Rizal Lubis MSI, Kepala Bapelitbang Sumatera Utara, dan juga tokoh agama kita Bapak Ustadz Dr. Amhar Nasution, atas waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Bapak-Bapak. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini. Selamat menyambut Tahun Baru 2024 dan juga menyongsong Pemilu 2024 mendatang. Kita berharap semoga di tahun baru 2024 kita menjadi pribadi lebih baik lagi dengan memuhasabah diri tentunya. Dan juga pemilu 2024 kita harapkan dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan juga transparan. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Dokter. Silakan diminum lagi.